Bismillahirrahmanirrahim. Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tak bertuan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Doktorandus Haji Panusunan Harahap SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Bapak Dr. Herdi Agusten SHM Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Yang kami hormati Bapak Ronius SH dan Ibu Rumintang SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sekaligus bertindak sebagai narasumber dan moderator pada siang hari ini. Yang kami hormati para hakim tinggi, hakim ad hoc, hakim justisial, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Dan tidak lupa juga yang kami hormati para ketua pengadilan negeri se-Sumatera Utara beserta seluruh jajarannya yang saat ini juga menyaksikan acara ini secara virtual. Dalam mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan puji kepada Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita sekalian dapat berkumpul bersama, mengikuti kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan, dengan topik Strategi Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada hari ini, Jumat 25 November 2022. Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya Soci Juneda akan membawakan acara bimbingan teknis ini hingga akhir nanti. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas berkenannya Bapak dan Ibu hadir memenuhi undangan dari kami. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa seraya menundukkan kepala kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam melafalkan doa, kami persilahkan Ibu Eva Lestari Sianturi, SHMH, untuk memimpin. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin dengan cara agama Kristen. Kami mohon Bapak Ibu boleh menyesuaikan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti acara sosialisasi penguatan kode etik hakim. Kiranya Tuhan Engkau memberi hikmat dan kemampuan dan kepintaran bagi narasumber Tuhan supaya mereka bisa menyampaikan materinya dengan sangat baik dan sangat jelas. Juga kepada peserta Tuhan, mari kiranya Engkau urapi hati dan pikiran mereka supaya mereka boleh menerima semua materi dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik Strategi Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang akan dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Rumintang SHMH sebagai moderator, dan Bapak Ronius SH sebagai pembicara atau narasumber. Pemaparan materi ini nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Untuk selanjutnya, acara akan dipandu oleh moderator kita. Yang kami hormati Ibu Rumintang SHMH, kami persilahkan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Haji Dr. Andes, Dr. Panusunan Harahap SHMH, juga Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Herdi Agustin SHMH, yang saya kira mengikuti acara ini secara live streaming. Juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Hakim ad hoc, dan juga pejabat struktural, pejabat fungsional yang hadir di ruangan ini. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Saya tadinya kaget ya. Kenapa saya kaget? Tadi siang Pak Harsono, Panmut Hukum, yang sebentar lagi akan menjadi Panmut Pidana, itu datang ke ruangan saya. Saya kira ada apa? Jadi beliau mengatakan, Ibu, nanti Ibu menjadi moderator ya. Saya bilang, kan sekarang ini bagiannya Pak Tigor sama Pak Sarman Girsang. Jadi Pak Sono bilang, Pak Tigor katanya sakit. Saya bilang, Pak Tigor semalam sudah siap dengan makalahnya. Ya Pak Tigor. Semalam saya lihat sudah berbincang-bincang sama Pak Dahlan Sinaga. Jadi saya, oh kalau gitu Pak Sarman Girsang katanya belum siap. Waduh, saya bilang, kalau saya disuruh jadi pembicara atau narasumber, saya juga belum siap, saya bilang kan. Enggak Bu, Pak Ronius katanya sudah siap. Oh kalau sudah siap, oke lah, saya bilang saya coba untuk jadi moderator. Kalau moderator kan ngomongnya cuma ngalor ngidul aja di sini kan. Jadi akhirnya saya bilang, udah saya siap. Tapi saya tanya dulu sama Pak Ronius. Jadi saya telepon Pak Ronius, katanya udah siap. Saya mintalah satu makalah, saya bilang untuk di fotokopi. Oh ya katanya kan, biar saya baca-baca. Siapa tahu nanti banyak tanya jawab kan, apalagi ini mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Jadi hari ini judul makalah yang akan disampaikan oleh Pak Ronius itu adalah strategi penguatan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kenapa ini harus diutarakan juga dalam kita bimbingan, sekarang ini judulnya bimbingan teknis ya. Saya juga nggak tahu ini apa bimbingan teknis atau bimbingan apa gitu kan. Jadi
karena mungkin ya, ini kalau saya mengatakan, karena tertangkapnya 2 hakim agung, dan juga ada hakim-hakim yang lain, juga ada panitera pengganti, pegawai di Mahkamah Agung, saya kira memang mengenai penguatan kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim ini memang harus semakin ditingkatkan dan dikuatkan di lingkungan seluruh peradilan yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan pemaparan dari Bapak Ronius mengenai kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tapi kalau kita sebenarnya waktu zaman saya dulu, sebelum saya diangkat jadi hakim itu, kode etik dan pedoman perilaku hakim ini menjadi istilahnya fit and proper test waktu itu sebelum jadi hakim. Nggak tahu kalau sekarang ya, terhadap, oh saya lupa ini Ketua-Ketua Pengadilan Negeri seluruh wilayah Sumatera Utara hadir juga di sini ya. Mana ini suaranya? Udah. Ya udah. Jadi semoga kita dapat mengambil manfaat dari pemaparan Bapak Ronius SH ini. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati Bapak Ibu para hakim tinggi dan hakim ad hoc yang hadir saat ini secara langsung, yang kami hormati Bapak Panitra, Bapak dan Ibu pejabat struktural dan fungsional, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, beserta wakil, para hakim, Bapak dan Ibu para hakim sewilayah hukum Pengadilan Negeri wilayah Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, para pejabat struktural dan fungsional, serta karyawan dan karyawati yang mungkin ikut juga mengikuti. Terima kasih kami sampaikan pertama kali puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dapat bersama-sama mengikuti acara ini. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kami mendapat giliran untuk menyampaikan materi yang mungkin sangat urgen saat ini ya, karena berita-berita yang kita dapatkan akhir-akhir ini yang sangat up to date, dan terakhir yang lebih up to date lagi tentunya berita mengenai ini masalah menyangkut perilaku hakim juga ya, makanya kami sampaikan yaitu mengenai adanya Ketua Pengadilan Negeri yang bermain judi katanya di wilayah kantornya sendiri. Cuma tidak disebutkan di mana ini tempatnya. Yang jelas bukan di Sumatera Utara, bukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Dan kabar terakhir, isunya kemungkinan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur, jauh nun di sana, tidak di sini. Namun ini juga menyangkut masalah perilaku, pedoman perilaku hakim. Jadi nanti mungkin bisa kita singgung juga di sini. Kalau mau ada yang mau bertanya, silakan saja. Nanti kita bahas bersama bagaimana sebaiknya apa yang kita lakukan. Dan ini bukan hanya menyangkut
masalah permainan judi saja ya, kalau mau dikatakan menyangkut perilaku hakim, ya seharusnya kalau mau diungkit-ungkit ya semuanya lah diungkit. Jangan hanya satu bidang saja. Bagaimana dengan yang main catur misalnya? Main catur saat jam kerja, main gaple, ada lagi yang main golf. Nah, ini kan perlu dibahas semua. Karena saya sendiri pernah terganggu masalah permainan golf ini. Karena waktu itu saya ditugaskan untuk memeriksa hakim yang bermasalah dan janji sudah akan diperiksa pada hari yang kami tetapkan. Tahu-tahu salah satu hakim yang menjadi tim pemeriksa ini pergi bermain golf. Dan saya telepon dia, padahal ini sudah janji hari Jumat kita memeriksa orang. Dia bilang gitu. Oke, katanya. Tahu-tahu beliau malah pergi bermain golf hari kerja. Nah, ini juga kan menyangkut masalah perilaku hakim. Ini harus diselesaikan juga. Selamat sore, Pak. Saya tidak lihat tadi, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi kita harus menyelesaikan secara menyeluruh. Jangan hanya satu segi saja yang kita singgung. Kok ada orang yang bermain judi di wilayah kantor lah, langsung dibuat heboh. Nggak boleh begitu kan, harus fair kita. Kalau mau diselesaikan, selesaikan semuanya. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini sebenarnya ini belum giliran saya sebenarnya menyampaikan materi ini. Cuma karena hakim yang ditunjuk harusnya hari ini berhalangan karena kondisi kesehatan kurang memungkinkan katanya, dan yang di bawahnya juga berhalangan, maka kami ditunjuk untuk menyampaikan materi yang sudah ditunjuk judulnya. Seharusnya kami menyampaikan pada tanggal 16 Desember yang akan datang, jadi 3 minggu lagi seharusnya. Tapi dipercepat hari ini, sebenarnya saya ya malah ya syukurlah, karena saya sesudah tanggal 16 mau cuti. Nah, jadi kalau selesai ya, saya kan nggak punya beban lagi kan begitu. Jadi sebenarnya saya masih menunggu sebenarnya hasil daripada Munas di Bandung kemarin, Munas ke-20. Apa hasil Munas tersebut sebenarnya? Sebenarnya mau saya masukkan juga kemari. Cuma saya cari-cari di Google ya belum ada juga hasilnya. Entah apa hasilnya, apakah hasilnya hanya untuk memilih ketua umum saja, langsung selesai, atau bagaimana, saya nggak ngerti juga. Yang tahu mungkin yang pergi sebagai utusan atau peserta ke Munas di Bandung sana. Cuma saya lihat di WA itu yang peserta Munasnya semuanya orang Bandung. Ini mau ikut Munas atau mudik, pikir saya gitu, melihat fotonya itu kan. Saya lihat 5 orang itu ya orang Bandung semua. Saya sendiri tidak ikut, padahal saya tinggal di Bandung sebenarnya. Nah, itulah, tapi mereka yang 5 ini pun tidak ada kabar sama. Sebenarnya saya mau tanya juga sama mereka, karena di Google nggak saya temukan apa hasilnya. Belum ada hasilnya. Nggak tahu lah kalau yang pergi Munas sana sudah dapat hasilnya. Apakah ada perubahan misalnya mengenai kode etik ini atau mengenai pedoman perilaku hakim ini. Misalnya kan bisa saja misalnya hasilnya itu katanya yang terutama ditunggu semua hakim ini tentunya perbaikan kesejahteraan kan itu terutama. Soal masalah perilaku itu soal nantilah itu katanya. Kita bisa masing-masing perbaiki sendiri kok kan kira-kira begitu ya. Nah, yang penting itu bagaimana supaya bisa lebih sudah sejahtera, supaya lebih sejahtera lagi gitu. Tapi jangan, ini bukan jaminan juga saya rasa ya. Walaupun sudah sejahtera tapi nyatanya yang sudah sangat sejahtera pun masih kurang sejahtera juga. Ya. Mungkin tahu ya apa maksudnya saya katakan begitu. Orang yang sudah penghasilannya sangat tinggi, sangat besar pun tapi masih juga berbuat yang lain-lain. Seperti kasus yang terakhir ini ya, yang tertangkap 2 orang tadi ya. Malah yang satu ini lagi saya sangat mengherankan. Pak GS itu ya, gak usah disebut namanya.
Karena Pak GS ini anggota saya waktu di Surabaya. Karena beliau adalah hakim ad hoc tipikor. Jadi saya sebagai ketua majelis, ini anggota saya ini. Kami di sana 1-2. Jadi hakim karir 1, hakim ad hoc 2. Jadi beliau salah satunya, dan saya tahu orang ini orang yang sangat bersih. Sangat bersih, tidak mau terima apa-apa gitu. Tapi justru saya nggak mengerti dan tidak percaya, malah saya nggak percaya. Kok sesudah jadi hakim agung kok malah berubah gitu. Kok malah berubah total. Padahal makanya saya bilang tadi sudah sangat sejahtera ya. Sudah sangat sejahtera toh masih cari-cari juga. Ini yang saya nggak mengerti. Itulah namanya manusia ya. Mungkin nggak tahan dengan godaan atau bagaimana. Kalau mau berbuat kenapa tidak waktu dulu, pikir saya gitu. Kok sesudah di puncaknya malah berubah. Nah ini yang kita tidak mengerti. Padahal ini beliau ini masih sangat muda lagi. Setahu saya waktu jadi hakim agung umurnya masih 49 tahun. Sudah menjadi hakim agung baru 5 tahun. Berarti umurnya baru 54 tahun. 16 tahun lagi karirnya harusnya. Sangat disayangkan kan, 16 tahun lagi karirnya, tapi sudah harus bisa dibilang berakhir lah semuanya. Nah inilah. Jadi saya sampaikan pun ini supaya kita itu sebagai hakim ya berhati-hatilah. Kalau yang kelakuannya kurang baik ya kalau bisa dengan materi ini supaya lebih berubah ke jalan yang lebih baik. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah terjadi ini. Sangat disesalkan sekali ya, karirnya masih sangat panjang, tahu-tahu harus segera berakhir. Karena kalau KPK itu sudah menetapkan tersangka biasanya selalu ditahan. Saya rasa hanya tinggal menunggu waktu saja kan, tinggal menunggu waktu akan ditahan segera kan gitu. Kalau sudah ditahan ya sudahlah selesai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini juga ada catatan dari kami bahwa menurut KY ya Komisi Yudisial untuk tahun 2021 yang lalu ada 85 orang hakim yang bermasalah. Ya, sepanjang tahun 2021 85 orang hakim. Memang kalau dilihat dari jumlah hakim yang 8.000 orang, lebih kurang 8.000 orang, ya bisa dibilang sedikit ya. Mungkin hanya kurang lebih 1% lah itu, kalau 85 orang, hanya 1. Tapi walaupun 1%, ya kita tidak boleh mengatakan ini sedikit. Kalau bisa maunya ya tidak ada ya, semuanya berbuat baik. Jangan sampai ada yang bermasalah lah. Kemudian ada lagi berita selanjutnya, bahwa menurut Wakil Ketua KPK, yaitu Bapak Nawawi Pamolango, bahwa profesi penegak hukum yang terbanyak melakukan tindak pidana korupsi adalah hakim. Ini catatan beliau sampai dengan Oktober 2022. Sampai dengan Oktober 2022, penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi adalah hakim sebanyak 25 orang, kemudian jaksa 11 orang, dan polisi 3 orang. Nah, ini bukan prestasi yang membanggakan tentunya kan bagi kita sebagai hakim ini. Karena rekornya sampai 25 orang, sedangkan yang lain jaksa 11 orang dan polisi 3 orang. Nah, kalau bisa ya janganlah ya. Jangan sampai terjadi, kalau bisa kita di urutannya ya paling bawah. Dan kalau bisa ya jangan ada lah. Ya. Jangan ada. Baiklah Bapak, Ibu, dan sekalian dan saudara-saudara sekalian, bahwa pedoman perilaku hakim ini merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai hakim yang berbeda dengan warga masyarakat biasa. Pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.
sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terkait dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Atas dasar kesadaran dan tanggung jawab tersebut, maka disusunlah pedoman perilaku hakim ini dengan memperhatikan masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Pedoman perilaku hakim ini merupakan hasil perundangan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres 4 luar biasa IKHI tahun 1966 di Semarang, dan bentuk kode etik hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas ke-13 IKHI tahun 2000 di Bandung, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat kerja Mahkamah Agung RI tahun 2022 di Surabaya yang merumuskan 10 prinsip pedoman perilaku hakim. Jadi ada nanti 10 prinsip pedoman perilaku hakim. Yang selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku hakim melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor KMA garing 104A garing CSK garing 12 garing 2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pedoman perilaku hakim, dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 215 garing KMA garing SK garing 12 garing 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang petunjuk pelaksanaan pedoman perilaku hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan di 8 kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, unsur praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi pasal 32A Yunto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah kode etik dan pedoman perilaku hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 aturan perilaku sebagai berikut. 1. Berperilaku adil. 2. Berperilaku jujur. 3. Berperilaku adil dan bijaksana. 4. Bersikap mandiri. 5. Berintegritas tinggi. 6. Bertanggung jawab. 7. Menjunjung tinggi harga diri. 8. Disiplin tinggi. 9. Berperilaku rendah hati. 10. Bersikap profesional. Dan uraiannya, Ad 1. Berperilaku adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Penerapannya. Yang pertama, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati ajas praduga tidak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. 2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. 3. Hakim harus memberi keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikat semata-mata untuk menghukum. 4. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang, khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan. Ad 2. Berperilaku jujur.
Kejujuran pada hakikatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Penerapannya, 1. Hakim harus berperilaku jujur atau fair dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela. Kedua, hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain, serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakperpihakan hakim dan lembaga peradilan. Ketiga, hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak lain yang memungkinkan kuat akan diadili, atau pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. 4. Hakim wajib melaporkan secara tertulis pemberian yang termasuk gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Jadi setiap pemberian harus dilapor menurut ini ya. Kelima, hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan sebelum dan setelah menjabat tanpa ditunda. Tanpa ditunda, bersedia diperiksa kekayaannya segera setelah memangku jabatan. Dan setelah menjabat, serta wajib melakukan segala upaya untuk memastikan kewajiban tersebut dapat dijalankan secara baik. Apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang, hakim harus bersedia diperiksa kekayaannya pada saat selama memangku jabatan. Ini rata-rata sudah dilaksanakan ya. Cuma apakah laporannya itu benar atau enggak ya kita nggak tahu ya. Tentunya yang tahu pribadi masing-masing. Karena kalau kita perhatikan ya banyak yang hartanya banyak sekali, apa bisa dilaporkannya gimana ini ya. Jujur apa enggak, itu aja masalahnya nih. Ketiga, berperilaku adil, arif, dan bijaksana. Arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tingkah rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun. Penerapannya, hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang sedang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain. Hakim yang diberi tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara. Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan. Keempat, hakim tidak boleh memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan, baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik. 4. Bersikap mandiri. Mandiri pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran suatu tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapannya,
hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Ad 5, berintegritas tinggi. Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Penerapannya, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan yang patut diduga mengandung konflik kepentingan. Kedua, hakim harus menghindari hubungan, baik hubungan langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut umum, dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di luar hukum pengadilan di tempat hakim tersebut menjabat. Pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara. Kelima, hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan. Ini, hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam mengenai suatu perkara di pengadilan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Keenam, hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lain khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari pemerintah daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan yudisial. Enam, bertanggung jawab. Bertanggung jawab bermakna kesediaan dan berkeberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Penerapannya, 1, hakim tidak boleh menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Kedua, hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan. Ad 7, menjunjung tinggi harga diri. Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri khususnya hakim akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan. Penerapannya, 1, hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan. 2, hakim dilarang terlibat dalam aktivitas bisnis yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim. 3, hakim tidak boleh bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika hakim tersebut menjadi pihak di persidangan atau memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman yang tengah menghadapi masalah hukum. 4, hakim tidak boleh bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain. 5, hakim tidak boleh menjabat sebagai eksekutor, administrator, atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim. Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan, terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat sekurang-kurangnya selama 2 tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim. Jadi yang sudah purna itu nggak boleh ya jadi pengacara di tempat pernah dia bertugas. Cuma ini dibatasi paling lambat 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau saya mengatakan selamanya nggak usah jadi pengacara lah. Ya. Kalau saya nggak mau nih nanti.
Tuh apa jadi pengacara udah pensiun ya. Ini dibatasi 2 tahun, sudah itu boleh katanya. A8, berdisiplin tinggi. Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam melingkukannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Penerapannya, pertama, hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum acara yang benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan. Jadi bagi seorang hakim itu pegangannya dalam menyidangkan perkara adalah hukum acara, ya. Jangan menyimpang dari hukum acara. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ketiga, hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus mendistribusikan perkara kepada majelis hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada hakim yang memiliki konflik kepentingan. Nah, ini gimana ya? Jadi artinya pendistribusian perkara di sini harus secara adil dan merata kepada semua majelis hakim. Adil dan merata itu maksudnya bukan adil kalau sudah jumlahnya sama, ya. Misalnya majelis A itu dalam sebulan dikasih 4 perkara, majelis B 4 perkara, majelis B 5 perkara. Tapi majelis A yang dikasih misalnya perkara pidana pencurian melulu gitu. Nah, itu apa namanya yang B dan C nggak pernah perkara pencurian. Nah, yang perdata begitu juga. Yang majelis A atau majelis B dikasih hanya perkara perceraian, nah ya. Atau perkara kredit macet. Yang majelis C nggak pernah dapat perceraian atau kredit macet. Nah, jadi maksudnya di sini adil dan merata bukan hanya segi kuantitasnya, tapi ya secara kualitas juga samalah. Biar ilmu itu berbagi, kan maksudnya begitu. Jangan yang pintar menyelesaikan perkara pencurian hanya majelis B gitu. Yang menyelesaikan yang pintar masalah perceraian hanya majelis A gitu. Enggak boleh ya. Jadi harus merata semua majelis itu. Ya kalau satu yang A-nya perceraian ya B juga 1, C 1, D juga 1 ya sama-sama lah ya. Kredit macet juga sama-sama begitu. Jangan yang ada apa-apa ya dikasih yang khusus gitu, nggak boleh begitu kan. Itu namanya bukan adil dan merata ya. Ad 9, berperilaku rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban tugas. Penerapannya, pertama, hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus. Pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencarian dalam lapangan kerja untuk mendapatkan penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku, atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan, dan sanjungan dari siapapun. Ya jelas kan ya. Jadi jangan hakim itu mencari popularitas ya.
biar namanya terkenal atau istilahnya cari panggung atau apa ya. Ad 10, bersikap profesional. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh kalian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan efektif dan efisien. Penerapannya, pertama, hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik. Kedua, hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan lain secara profesional. Jadi walaupun ikut hakim di sini untuk menjalankan tugas administrasi, tapi yang utama harus tugas yudisialnya. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya. Jadi itulah 10 prinsip yang harus dipedomani oleh para hakim. Ya, ada 10 prinsip. Jadi dari 10 prinsip pedoman perilaku hakim tersebut, apabila dilanggar, apakah ada sanksinya? Mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI nomor 02/PB/MA /9/2012 garis datar 02/PB/P.KY/09/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan perilaku hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 19 ayat 1. Jadi ada sanksinya ya, kalau dilanggar yang 10 prinsip pedoman perilaku hakim tadi. Sanksinya inilah, dalam pasal 19 ayat 1, sanksi terdiri dari A. Sanksi ringan, B. Sanksi sedang, C. Sanksi berat. Ayat 2, sanksi ringan terdiri dari A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Ayat 3, sanksi sedang terdiri dari A. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, B. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, C. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, D. Hakim non palu paling lama 6 bulan. E. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah. F. Pembatalan atau penangguhan promosi. Ayat 4. Sanksi berat terdiri dari A. Pembebasan dari jabatan, B. Hakim non palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, C. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 tahun. D. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun. E. Ini yang paling berat, pemberhentian tidak dengan hormat. Pasal 20 ayat 1, sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 19 berlaku untuk hakim karir pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Ayat 2, terhadap hakim di lingkungan peradilan militer, proses penjatuhan sanksi diberikan dengan memperhatikan peraturan disiplin yang berlaku bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Pasal 21, tingkat dan jenis sanksi yang berlaku bagi hakim ad hoc terdiri dari A. Sanksi ringan berupa teguran tertulis. Ada hakim ad hoc ya. B. Sanksi sedang berupa non palu paling lama 6 bulan. C.
Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatan hakim. Pasal 25. Keputusan penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tidak dapat diajukan keberatan. Ya, jadi kalau sudah dijatuhi sanksi, istilahnya nggak ada banding, sudah dijatuhi hukuman ya sudahlah, terimalah ya. Seperti siapa ini, Menropa ya, dijatuhi hakim 6 bulan non palu ya sudah terima. Sekarang udah habis hukuman, diangkat kembali. Hakim mana dia tuh? Sumbawa Besar ya, NTB. Sudah diangkat kembali. 6 bulan ya. Jadi terima langsung, nggak boleh banding. Penutup. 1. Hakim yang mengetahui atau menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa seorang hakim lain telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini harus melakukan upaya yang layak untuk menghindari hal tersebut berulang atau dapat menimbulkan perlakuan yang tidak adil bagi para pihak, termasuk memberikan informasi kepada pihak yang berwenang dalam pengawasan hakim. Membiarkan pelanggaran adalah bertentangan dengan semangat membela korps hakim dan lembaga peradilan pada umumnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu hakim pada akhirnya akan melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada seluruh hakim dan lembaga peradilan. 2. Setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku hakim ini. 3. Pelanggaran terhadap pedoman perilaku hakim ini dapat diberikan sanksi. Ya, tadi sanksinya sudah kami bacakan. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain. 4. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap pedoman perilaku ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan atau Komisi Yudisial. 5. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung RI. 6. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di majelis hakim, di Majelis Kehormatan Hakim. Jadi inilah akhir daripada penyampaian materi kami dan kami ucapkan terima kasih atas waktu untuk mendengarkannya, dan kalau ada penyampaian kami yang kurang lebih kami mohon maaf. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan sebuah pantun. Ini karena Pak Ketua kita menyampaikan pantun sesudah acara selesai, dan tadinya juga acara ini dibuka dengan pantun, maka akan kami akhiri juga dengan pantun. Kalau pergi ke Pancur Batu, mampir dulu di Sindang Raya. Kalau penyampaian materi ini kurang bermutu, harap maklum aja ya. Terima kasih kepada Bapak Roni sebagai narasumber pada saat ini. Jadi sebelum tanya jawab ya, saya akan menambahkan ada ini yang tadi kata Pak Ronius itu hakim yang main judi di kantor. Ada juga hakim yang berselingkuh. Di kantor juga ada. Di luar kantor juga ada. Yang paling banyak itu yang berselingkuh dan yang melakukan tindak pidana korupsi ya. Jadi hati-hati kita yang di tingkat banding ini juga sekarang ini sedang dimata-matai sesuai dengan WA Pak Wakil. Ada misteri Shopee. Mungkin di antara kita ini sudah ada mata-mata ini, kita nggak tahu. Jadi hati-hati. Kalau sampai tertangkap, yang malu kita semua, keluarganya, dan anak cucunya. Itu yang paling malu. Jadi hati-hati terhadap kita semua yang di Pengadilan Tinggi Medan ini. Untuk sementara saya serahkan dulu
waktu tempat ini kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Herdi Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para hakim tinggi, baik karir maupun ad hoc. Yang kami hormati seluruh jajaran pengadilan tinggi. Yang kami hormati keluarga besar pengadilan negeri sewilayah PT Medan, PT Sumatera Utara. Tadi sudah dipaparkan mengenai kode etik hakim, perilaku hakim. Sudah diulas juga oleh moderator, antara lain judi dengan selingkuh ya. Itu bukan hanya di PT. Yang kami himbau ini bukan hanya di PT tapi juga di seluruh PN sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Medan. Kalau Bapak dan Ibu mengetahui beberapa waktu yang lalu ada ketua pengadilan negeri di wilayah PT Jawa Timur. Kalau sudah saudara baca di medsos, sekarang sedang menghadapi pemeriksaan, sedang menghadapi tim dari Badan Pengawas dan KY sekaligus. Saya buka ketua pengadilan negerinya, sebenarnya saya tahu itu siapa orangnya, tapi orangnya kok mukanya saya lihat orangnya biasa-biasa aja. Tapi kenapa bisa terikut-ikut itu bermain judi? Judi dengan selingkuh di dalam kode etik ini termasuk yang berat. Sayang nanti kalau ada apa-apa, ya, kalau ada apa-apa kena sanksi, dia tidak sanksi ringan ini. Sanksi sedang pun enggak, kelihatannya sanksi berat. Ada beberapa ketua pengadilan, ada beberapa hakim juga yang sudah dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung berdasarkan usulan dari Komisi Yudisial dan tim. Kita lihat kalau kita mau sedikit ingin mawas diri terhadap kita sendiri, coba saudara-saudara lihat. Setiap bulan itu KY merilis hukuman-hukuman disiplin yang dijatuhkan. Apakah itu sanksi ringan, sanksi sedang, ataupun sanksi berat. Nah, khusus kepada pengadilan tinggi, khusus lagi kepada kita-kita yang sudah tua-tua ini, kalau nanti dijatuhi sanksi, kata pembicara tadi malu. Ya malu Ibu ya. Malu kan, malu bukan kepada kita saja tapi kepada anak dan pada cucu. Siapa yang sudah bercucu sini? Saya sendiri sudah punya cucu juga malu. Mudah-mudahan semua yang ada di dalam kode etik kita turuti. Tapi bukan hanya kode etik hakim saja. Kode etik panitera juga ada. Tahun 2013 ada SKKMA tentang kode etik panitera. Ya Pak Panitera ya? Ada kan? Dan di situ sudah jelas juga aturan-aturan main. Antara lain misalnya perilaku panitera di persidangan. Misalnya tidak boleh menggunakan HP. Kemudian panitera juga harus senantiasa ada di kantor ketika diajak hakim. Demikian juga di PT, sama. Khusus kepada pegawai negeri juga ada kode etiknya. Kode etik ASN. Ada juga. Tapi pada prinsipnya kode-kode etik tersebut adalah menjaga perilaku kita agar melakukan tugas dengan baik. Khusus kepada kode etik tadi saya ingin menambahkan ada kode etik nomor 9 dan khusus pada hakim ya. Nomor 9 dan nomor 8 dan nomor 10. Nomor 8 berdisiplin tinggi. Kami mendapat laporan beberapa pengadilan negeri itu ada hakim-hakimnya juga yang ya absennya itu kadang-kadang bolong. Kemudian keluar tanpa pemberitahuan. Nah ini kalau dibiarkan terus,
undang-undang tentang disiplin atau disiplin kita sekarang ASN ini berat. Bukan seperti dulu. Kalau sekarang ini dalam waktu dekat tidak melaksanakan tugas tanpa pemberitahuan, dia dapat diberhentikan. Kalau dulu enggak, bertele-tele. Kalau sekarang enggak. Jadi khusus kepada hakim, panitera pengganti, itu harus berdisiplin tinggi. Karena apa? Bentuk pelayanan kita kepada masyarakat, memutus perkara dengan cepat. Bayangkan kalau misalnya kita tidak berdisiplin. Cari-cari panitera, hakim mencari panitera mencari hakim untuk sidang di pengadilan negeri. Akhirnya terbengkalai, saksi-saksinya sudah pulang. Demikian juga di pengadilan tinggi, begitu juga. Jadi tolong dengan adanya pembinaan ini ke depan kepada ketua-ketua pengadilan itu pengawasan melekat harus tetap dijalankan. Nanti kalau ada para hakim atau panitera yang tidak berdisiplin dan menjadikan pelayanan menjadi tersendat-sendat, maka saudara yang akan kena jatuh sanksi nanti. Kemudian bersikap profesional. Saya ingin sekaligus memberi semacam pencerahan kepada pengadilan-pengadilan negeri, khususnya kepada hakim-hakim. Ada beberapa laporan banding yang saya membaca putusan pengadilan negeri yang sangat miris saya membacanya. Terutama masalah penahanan. Yang pertama, sepertinya di sini di persikap profesional ini dituntut hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas peradilan secara baik. Jadi kita hakim-hakim ini harus selalu mengupdate. Kita sekarang kan sudah enak ini. Saya tadi ketika ini bukan saya main HP tadi. Saya selalu menjaga bagaimana penahanan itu, penahanan selalu berjalan dengan baik. Kalau saya tidak mengupdate, nanti di bagian pidana tidak akan meneruskan. Jadi saya tadi terus mengupdate. Nah, dari beberapa laporan banding yang kami terima, beberapa putusan. Pertama, saudara-saudara jangan terpaku dengan ketentuan pasal 197 huruf K. Bahwa di dalam pasal 197 tersebut disebutkan terdakwa ketika diputus harus disebutkan status penahanannya. Apakah ditahan, ataukah tetap ditahan, atau dibebaskan. Nah, para hakim, khususnya pengadilan negeri ya, dalam beberapa putusan sering terpaku dengan ketentuan pasal 197 ini. Padahal kalau sudah terupdate dengan pengetahuan, dengan membaca putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah ada. Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang menerangkan bahwa yang memutuskan tidak adanya status penahanan tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Kalau dulu putusan batal demi hukum. Bagaimana prakteknya? Prakteknya ada beberapa pengadilan negeri yang memutus perkara ketika terdakwanya tidak ditahan tetapi diputuskan ditahan tetapi tidak memenuhi pasal kewenangan untuk menahan. Saudara-saudara kan tahu kewenangan untuk menahan itu pasal 21 ayat 4 itu putusan 5 tahun atau lebih dan pasal-pasal tertentu misalnya 351 kemudian pasal-pasal lain yang 378, 372 meskipun di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan. Kenyataannya ada beberapa pengadilan, seperti contohnya kemarin, ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 15 hari terhadap penghinaan ringan, tetapi diputus untuk ditahan. Bayangkan, akibatnya bagaimana? Ini kalau pengawasan melekat jalan ini bisa diperiksa. Hakim yang memutus bisa diperiksa. Kenapa? Penghinaan ringan itu kan tidak bisa ditahan, tidak memenuhi pasal 21 ayat 4. Mengapa di dalam putusan akhirnya di dalam ambarnya disebutkan memerintahkan terdakwa ditahan?
hakimnya ini masih terpaku kepada pasal 197 KUHP. Padahal itu sudah direvisi oleh MK. Nah, akibatnya bagaimana? Langsung saya telepon WA kepada ketua pengadilannya. Saya tidak menyebutkan pengadilan yang mana, langsung saya sebut itu penahanannya bagaimana, mengapa ditahan untuk perkara yang di bawah 5 tahun. Kalau ini dilaksanakan berbahaya sekali. Kalau ini dilaksanakan oleh jaksa, kalau jaksa senang-senang aja dia ditahan itu, paling setuju dia. Nah kalau ini dilaksanakan oleh jaksa, tahanan siapa? Kalau ini banding, pengadilan tinggi tidak akan menahan. Tidak akan menahan. Beberapa tahun lalu ada juga seperti itu. Ya Pak Tobing ya, ada beberapa juga, ada 5 perkara, begitu juga. Ada yang bisa ditahan pasalnya, ada yang tidak bisa ditahan. Ketika saya berdiskusi dengan Pak Tobing waktu PLH, saya bilang begini Pak Tobing, kalau perkara yang pasalnya bisa ditahan, memenuhi pasal 21 N4 tahan, kita teruskan, buat teken. Tapi kalau yang tidak usah. Nah, kalau sudah dilaksanakan oleh jaksa, sudah dieksekusi oleh jaksa, ini tahanan siapa? Pengadilan tinggi tidak akan menahan. Ini yang berbahaya. Bagaimana nanti kalau yang bersangkutan ada pengacara, ada yang pintar, mereka bisa menggugat, bisa meminta ganti rugi kepada pengadilan. Celaka itu. Jelas ini melanggar kode etik. Jelas ini melanggar kode etik. Jadi tolong bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, terutama PN, ya, kuasai pasal 21 ayat 4 ketika memutus suatu perkara pidana. Yang kedua, saudara-saudara harus juga baca pasal 238 penjelasan pasal 238 yang kedua. Bahwa di situ disebutkan bahwa apabila putusan yang dijatuhkan sudah sama dengan masa penahanan, maka wajib harus dilepaskan. Nah ini celaka bagi pengadilan tinggi. Ketika pengadilan negeri memutus perkara 4 bulan, 3 bulan, ketika dicek tahanan tinggal 1 minggu lagi. Yang sama dengan jumlah yang diputus. Ini celaka. Proses banding itu sendiri memakan waktu. Tidak ujuk-ujuk sudah sampai di majelisnya, tidak. Nah ketika sudah disampai ke majelis, tahanan sudah habis. Sudah sama dengan putusannya. Apa akibatnya? Itu sebenarnya harus diwajib dilepaskan. Tetapi buku 2 kita mewajibkan bahwa itu harus ada izin dengan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi pun sebenarnya dilema, itu melanggar KUHP kalau kita tidak lepaskan. Tetapi kalau kita konsekuen dengan penahanan yang sudah diteken, ini celaka itu. Makanya kalau kita memutus perkara, tolong diperhatikan juga prosesnya banding itu memakan waktu atau tidak. Kalau ingin memutus perkara 4 bulan, 3 bulan, pikir-pikir dulu. Kepada pengadilan negeri, tolong hal-hal yang seperti ini jangan terulang lagi. Sudah diberikan pencerahan beberapa waktu yang lalu, tetapi masih juga terjadi. Memerintahkan terdakwa ditahan di dalam amarnya, tetapi kenyataannya pasal yang diberlakukan tidak bisa ditahan. Kemudian, kalau saudara-saudara memutus perkara pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili. Sedangkan terdakwa ditahan. Nah ini harus hati-hati juga. Jangan sampai tidak ada status hukumnya mengenai penahanan. Jadi saudara-saudara konsekuen, kalau saudara memutus perkara tidak berwenang, maka seketika itu juga terdakwanya harus dikeluarkan. Terserah mau dilaksanakan oleh jaksa atau tidak, yang penting di dalam amarnya, saudara-saudara harus menyebutkan amarnya, memerintahkan terdakwa dibebaskan. Jadi masalah penahanan ini jangan dianggap sepele karena hal menyangkut hak asasi manusia. 1 hari pun ditahan, lebih tidak ada dasar hukumnya, sudah kita bisa celaka. Saya kira demikian, tolong disosialisasikan para ketua pengadilan negeri kepada para hakim. Nah, untuk itu, marilah kita bersama-sama selalu menegakkan kode etik yang sebagaimana sudah dipaparkan oleh pembicara tadi. Demikian tambahan dari saya. Mohon maaf, lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada moderator dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih yang amat sangat kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang sudah memberikan
wawasan kepada kita sehingga mudah-mudahan itu menambah wawasan kita semuanya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Sekarang kita buka sesi tanya jawab untuk seluruh Ketua Pengadilan Negeri ataupun Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di ruangan ini. Kami persilakan dengan pertanyaan-pertanyaan apakah langsung dijawab atau beberapa pertanyaan baru dijawab, yang mana baiknya. Silakan kepada floor. Oh, menurut Pak Wakil gini, baiknya dibuka 3 dulu pertanyaan. Kami serahkan kepada seluruh peserta yang hadir di sini ataupun yang melalui live streaming. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung bubar aja. Atau kita minta Pak Wakil meneruskan pengawasan. Ya Pak ya. Ya, kita isi aja dengan pembinaan dari Pak Wakil. Karena Pak Wakil sebelumnya belum mengisi. Ya, setuju? Setuju ya? Ini Bu Leli aja yang jawab. Bapak-bapak yang lain setuju nggak? Supaya jangan ngantuk. Ayo Pak, silakan. Begini, meskipun saya belum dapat bagian, tetapi gilirannya tetap nanti pada waktu terakhir-terakhir baru dapat. Kepada pengadilan-pengadilan negeri, ya, khusus kepada pengadilan negeri sekarang kami buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada saudara-saudara yang ingin bertanya mengenai materi kita hari ini, khususnya mengenai kode etik. Silakan saudara, kami buka sesi tiga dulu penanya. Nanti kalau bisa kami jawab saat ini juga. Kalau tidak bisa nanti kita berikan pada kesempatan yang akan datang. Tolong janganin. Coba pengadilan negeri yang sudah ini silakan. Udah pada ditanggapin, telepon ke sana. Oh, nanti kan siap lah, tulang hukumnya nggak ada. Belum ada penetapan Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan sehingga. Pengadilan mana? PN mana? Pengadilan negeri mana itu? Tolong pengadilan negeri mana? Disebutkan dulu pengadilan negeri mana, nama. Silakan semuanya boleh menanya. Pengadilan negeri mana? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. Tolong ke pengadilan negeri mana yang tadi yang sudah memberikan pertanyaan tadi? Mana? Ada yang mau nanya? Tidak ada. Pengadilan tinggi boleh kalau mau nanya. Sepanjang bisa dijawab, jawab. Ya. Ya. Silakan dari Pak Robert Simorangkir. Ini mengenai kode etik. Ada corong. Sharing. Sampai dah. Sampai. Dah. Ke depan aja, Pak. Tidak sampai ya? Gak ada corong itu. Kok tidak ada yang ini, yang ini? Iya, yang bisa dilepas-lepas itu. Petugasnya itu biasanya. Nah, situ aja. Situlah. Nah, situ aja. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Selamat sore untuk Sore. kita semuanya. Dalam pedoman perilaku hakim tersebut
ada menyatakan begini, terkait memang dengan pemberian atau hadiah, dan ini masalah menyangkut warisan. Bagaimana saja pun secara umumnya kita mempunyai keluarga dan ada warisan. Dilarang menerima atau memberi warisan. Bila mana misalnya perkara itu belum BHT dan kita termasuk di dalamnya adalah ahli waris, masih sengketa, masih bermasalah, belum BHT. Kita sebagai pemberi atau penerima, kira-kira apakah mungkin salah yang saya tanya? Atau bagaimana aplikasinya menyangkut warisan ini? Karena ya kebetulan, bukan kebetulan ya barangkali ya, ada sengketa dari harta warisan para orang tua kakek kami. Kan? Udahlah, kita serahkan ini sama si hakim tinggi itu. Biar dia sajalah, sama dia lah itu semuanya. Biar dia yang merebut itu. Biar dia yang menerima. Kalau dia baik-baik nantinya, dia bisa bagi-bagi sama kita. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Kira-kira demikian pertanyaan kami. Bagaimana aplikasinya terhadap kode etik tersebut? Ada harta warisan. Kebetulan itu adalah tanah. Lumayan. Tidak begitu luas. Hanya 10 hektar. Dan di dalamnya sudah tumbuh sawit. Dan sudah mulai panenan. Tapi bermasalah. Bagaimana aplikasinya? Demikian Yang Mulia, terima kasih. Masih ada. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ada pertanyaan? Pertanyaan dari Pak Simorangkir, saya serahkan kembali kepada narasumber mengenai warisan. Siapa? Baik, sudah Bapak Robert Simorangkir, kami jawab pertanyaannya tadi, bahwa di satu pihak tadi Bapak menyinggung soal gratifikasi, kemudian di lain pihak menyinggung mengenai harta warisan. Jadi mengenai harta warisan dengan gratifikasi ini beda Pak ya, dua hal yang berbeda. Kalau gratifikasi menurut peraturan dari KPK itu, apabila mendapat pemberian dari orang lain yang nilainya lebih dari Rp500.000, itu harus segera dilapor kepada KPK. Nah, itu yang dimaksud gratifikasi. Jadi kalau dia di bawah 500.000 tidak perlu dilapor, termasuk hadiah-hadiah. Ya, pernah itu kejadian, lupa saya, Hakim Agung atau apa itu yang mengadakan acara waktu itu, Pak Nur Hadi ya, saya baru ingat. Itu malah jadi masalah kan? Ada hakim tinggi, ada yang KPT terpaksa mengembalikan hadiah-hadiah tersebut karena dia itu termasuk mewah. Ya, mewah apa hadiahnya saya kurang tahu, ada yang laptop, ada apa segala macam. Yang seperti itu harusnya dilapor. Nah, itulah yang gratifikasi namanya. Tapi tadi Pak Robert Simorangkir menyinggung masalah warisan.
Jadi kalau masalah warisan ini, apabila nanti Bapak mendapatkan hadiah berupa warisan tersebut, harus Bapak masukkan ke dalam LHKPN, laporan harta kekayaan. Nanti di dalam laporan harta kekayaan itu kan ada kolomnya, kolom apa? Dapat perolehannya dari mana? Nanti Bapak isi saja di situ. Misalnya didapat karena warisan atau karena hasil usaha sendiri atau beli kapan disebutkan. Ada kolomnya di situ, Pak ya. Nah, jadi kalau yang seperti itu Bapak isi aja kolom diperoleh karena warisan gitu aja, Pak ya. Nah, kami rasa jawaban kami sudah cukup jelas itu, Pak. Nanti kalau Bapak isi LHKPN ada di situ, Bapak lihat nanti kolom mengenai kalau mendapatkan warisan seperti itu. Begitu, Pak ya. Terima kasih. Memang di dalam kode etik salah satunya itu nomor 2 ya Pak ya, perilaku jujur. Ya, perilaku jujur penerapannya di situ agak ini kalimatnya Pak. Saya bacakan sedikit. Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri, hakim, orang tua, anak, anggota keluarga lainnya untuk meminta, menerima janji, hadiah, hibah, warisan. Ya Pak ya, gitu ya. Pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat. Jadi nyambung Pak, kalimatnya ini nyambung. Jadi kalau ada fasilitas yang itu dari advokat atau dari penuntut, orang yang sedang diadili, banyak kelihatannya ini sepertinya terselubung Pak. Jadi benar kata Pak pembicara tadi, kalau memang warisan murni, tidak masalah. Cantumkan aja dalam LHKPN, walaupun warisannya misalnya tanah sekitar 20 hektar atau 50 hektar tidak masalah. Tidak akan terjadi, yang jelas biasanya itu adalah pasti ada bukti tertulis. Apakah itu dari akta notaris ataukah memang dalam bentuk warisan adat, boleh-boleh saja. Tidak merupakan suatu gratifikasi. Tetapi kalau pemberian, penghargaan, pinjaman, fasilitas dari advokat, warisan, atau hadiah, janji dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili memungkinkan kuat akan diadili oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Sehingga dikhawatirkan hakim yang bersangkutan akan terpengaruh putusannya dengan hal-hal yang disebutkan tadi. Saya kira itu tambahan dari saya. Nah, terima kasih Pak Robert. Pak Robert ini kelihatannya memang salah satu hakim yang tinggi yang patut jadi panutan bagi kita. Karena begini, Pak Robert ini Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Kemudian dia diganti oleh Pak Binsar. Pak Binsar itu diganti oleh Pak Poltak Sitorus. Pak Poltak itu baru diganti oleh saya. Jadi kalau saya memanggil Pak Semorangkir ini opung lebih dari kakek. Opung 2 kali. Opung saya itu Pak Binsar. Bapak saya itu Pak Poltak. Itulah gambarannya. Ya, demikian yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Nah, kepada Pengadilan Negeri masih ada yang mau ditanyakan? Silakan, kami beri kesempatan. Halo, Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Cukup ya, Bapak Ibu yang di tingkat pertama? Atau kita isi waktu dengan ceramah dari Pak Wakil aja? Lebih enak ya? Kita lebih terbuka wawasan. Atau Pak Robert Pak Robert udah ya. Jadi ada lagi dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini? Cukup pas ya? Pas. Soalnya ini masih jam 4:45. 4:25. Bagaimana Pak Wakil? Kita sudah. Kembalikan kepada Kita sudahi ya Pak pembaca. ya?
Eh, Ini memang jam-jam begini, jam-jam ngantuk. Dimanapun kita bertugas, ya bukan hanya di pengadilan tinggi, tapi di pengadilan negeri juga. Saya mau menyapa dulu nih, pengadilan negeri Lubuk Pakam, hadir? Pengadilan negeri Lubuk Pakam, hadir? Hadir? Hadir. Hadir. Pengadilan negeri yang dekat-dekat dulu nih. Staf Sungai Rampa. Hadir? 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 Ya, Sungai Rampa. Pengadilan negeri Tebing Tinggi. Pengadilan negeri Stabat. Stabat. Kita absen dulu. Pengadilan negeri Stabat. Stabat. Stabat hadir. Coba tunjuk tangan. Stabat. Mana pengadilan di Stabat? Yang ini yang kita mana? Itu sudah kita aktifkan. Cuma ini bukan ini. Berapa yang hadir? Ada? Oh iya. Hadir ya? Dia daftar hadirnya ada tadi ya. Pengadilan Negeri Binjai. Binjai. Bisa. Oh. Kok cuma 2 orang itu? Hah? Pengadilan Negeri Binjai ini ketuanya kan belum mutasi. SK-nya sudah keluar belum? Belum. Kemana Pak ketuanya Binjai? Kok cuma 2 orang? Binjai coba dijawab. Mengapa cuma 2 orang itu? Nah, hilang lagi dia. Nah, hilang lagi. Suaranya hidupkan gitu. Ya. Cek. PN Binjai suaranya diaktifkan dulu mic-nya Bapak Ibu. Unmute, diaktifkan. Di unmute. Unmute. PN Binjai, saya mau Mas. mendengar itu kenapa cuma 2 orang yang ikut. Nanti kami beri catatan itu. Beri PN yang lain. PN Pematang Siantar. Bisa disorot Pematang Siantar? Ya, terima kasih. Cukup banyak. Ya. Pengadilan Negeri Simalungun. Simalungun. Ya, cukup. Bagus. Pengadilan Negeri Balige. Selamat siang Pengadilan Negeri Balige. Ah, ya, cukup. Pengadilan Negeri Tarutung. Hadir Pak. Siap Pak. Ya, hadir. Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Tarutung juga cuma 2. Rantau Prapat. Hadir. Bisa disorot ininya. Bisa ditunjukkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Jumlahnya cukup. Seluruh pengadilan. Cukup. Mana Pengadilan Negeri Rantau Prapat? Bisa Pak. Ya,
Mana pengadilan negeri Rantau Prapat? Ini ada pengawasan loh di sini. Bentar lagi mau diadakan pengawasan ke Rantau Prapat ini. Mana Rantau Prapat? Pak Tobeng ya? Hakim pengawasnya. Nah, ini Pak Tobeng ini galak ini. Rantau Prapat jangan memalukan. ACE-nya itu mewakili Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Wilayah Sumatera Utara ACE. Mana Rantau Prapat? Hadir? Tidak bisa disorot langsung. Bapak Ibu, satker-satker yang saat ini mengikuti Zoom agar mengaktifkan videonya. Duduk sendiri. Nanti jadi catatan itu Pak ya, pengawasan ya. Rantau Prapat ya. Cuma 1 orang. Itu pun baru duduk. Iya, itu pun baru duduk. Binjai juga cuma 2 orang. Kalau yang lain-lain banyak. Pengadilan Negeri Sidikalang. Pengadilan Negeri Sidikalang. Selamat siang Sidikalang, Horas. Jua-jua, Pak. Ya, jua. Pengadilan Negeri Kabanjaya. Pengadilan Negeri Kabanjaya, mana? Hadir, Pak. Kabanjaya. Wah, ini. Kabanjaya. Pengadilan Negeri Kisaran. Nah, ini Pak Ketua. Ya, yang mulia. Hadir. Ya, begini saya setuju semangat begini. Ya, sebentar lagi kalau sudah ada SK-nya, Ketua Kisaran ini akan menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, Banten. Jangan salah, Pengadilan Negeri Serang itu adalah penyangga ibu kota. Ini sudah penyangga ibu kota, nantinya akan ke ibu kota. Siap, terima kasih yang mulia. Selamat siang ya. Selamat siang. Dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Ya, hadir yang mulia. Karena Hadir Pak. Hadir yang mulia. Tanjung Balai, ya. Semangat, tetap semangat. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, Pengadilan Negeri Sibolga. Wah, mana ibu ketuanya? Sibolga ini punya ibu ketua yang pinter nyanyi. Penyanyi. Sibolga. Nanti kapan-kapan pada waktu nanti ada pelantikan di pengadilan musiknya nyanyi ya. Ibu Sibolga siapkan nyanyian. Kemudian pengadilan negeri yang belum disebut Padang Sidempuan. Ada? Ah ya. Oh. Nah, selamat siang Sidempuan. Tetap semangat. Pengadilan Negeri Sibuhuan. Pak, hadir Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Wah, ini selamat sore Sibuhuan. Ya Pak, siap yang mulia. Ya, ada mana yang lagi yang belum? Mandailing Natal. Mandailing Natal. Mandailing Natal ada? Ada? Ah ya, selamat siang. Madi, selamat siang. Ya. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Hadir, Pak. Gunung Sitoli, mana Gunung Sitoli? Ini Pak, hadir, Pak. Selamat siang Gunung Sitoli. Siang, Bapak. Siang. Oh iya, Ibu Wakil ya. Siap. Terakhir Pengadilan Negeri Medan. Medan.
Ini banyak sekali. Jadi, ketua di wilayah di PN Medan ini nanti akan ada terjadi pergantian pimpinan, ketua pengadilannya, wakil ketuanya, kemudian panitranya sudah duluan. Tapi kita ini sudah merupakan sebagai suatu sistem. Siapapun yang akan menjadi pimpinan tetap kita dukung, tetap kita programnya tetap kita jalankan. Semangat PN Medan. Nah, kemudian kami beritahukan berita yang terakhir, yang pertama, tim tenis kita sudah berjuang titik darah penghabisan. Sudah berdarah-darah. Salah satu pemain kita, Budi, yang dari PN Medan, itu berjungkir balik sehingga keseleo tangannya. Artinya perjuangannya luar biasa. Kejar-kejaran dengan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Kejar-kejaran. Tapi apa boleh buat? Lawan lebih kuat. Apa boleh buat? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan yang membanggakan adalah Putri. Putri itu bisa masuk ke babak selanjutnya. Walaupun yang dihadapi yang babak selanjutnya itu apa boleh buat memang kualitas mereka lebih kuat. Tapi kita jangan berkecil hati. Masih ada waktu ke depan. Teruskan latihan. Yang penting di tenis itu gampang. Bola itu jangan sampai nyangkut dan jangan sampai keluar. Kalau sudah dikuasai dua itu, insya Allah menang kita. Jangan out. Jangan out dan jangan nyangkut. Itu aja cuma dua kuncinya. Pelatih manapun yang akan melatih kita pasti menginstruksikan seperti itu. Jangan takut, tim kita hari ini sudah berbagai ini sudah pulang. Hari Senin kita sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Terima kasih kepada Bapak-bapak Ketua Pengadilan Negeri. Ya, ini adalah pembinaan yang merupakan agenda dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi tolong, walaupun jamnya itu adalah jam ngantuk, ikut. Nanti akan kami absen. Minggu depan juga akan kami absen. Siapa yang tidak mengikuti secara serius, akan ada teguran dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi dan saya. Itu tadi ada dua PN yang menganggap remeh. Menganggap remeh, tidak menyertakan, tidak mengikuti. Nanti kalau ada pembinaan-pembinaan selanjutnya, tolong jangan dilakukan lagi hal yang seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran masing-masing. Kami beri kesempatan sekali lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari Pengadilan Negeri atau cukup? Cukup? Cukup ya? Ya, baik. Silakan ditutup. Coba ya. Kami kembalikan kepada MC Suci, silakan ditutup. Baik Bapak Ibu, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk moderator, pembicara dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang telah memaparkan materi pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda ditutupnya kegiatan bimbingan teknis pada hari ini. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Bapak Ibu, kami persilahkan untuk duduk kembali. Demikianlah rangkaian acara kegiatan bimbingan teknis pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini menambah kompetensi bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu. Dan terima kasih juga tentunya kepada narasumber dan moderator yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Mewakili penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.